Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah di instansi pemerintah pusat maupun di instansi pemerintah daerah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan program terbaru pemerintah untuk mengatasi persoalan honorer di tanah air, di mana akhir-akhir ini muncul satu program penting yang merupakan skema penyelesaian honorer, yaitu dengan pengangkatan honorer menjadi P3K per time atau P3K paruh waktu. Nah, di sini disampaikan bahwa penjelasan terbaru terkait dengan hal ini, Menpan RB ada satu hal yang perlu disampaikan terkait dengan P3K paruh waktu. Di sini disampaikan honorer jangan menolak P3K paruh waktu ini. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Tentunya ada maksud terbaik pemerintah ya, sehingga memberikan himbauan kepada seluruh Bapak Ibu honorer agar tidak menolak pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Nah, Bapak Ibu simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. GPNN.com Jakarta mencatat satu informasi penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Sambil menunggu keputusan pemerintah dalam hal mengangkat Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, maka satu hal yang disampaikan oleh pemerintah melalui Menpan RB agar tidak menolak P3K paruh waktu. Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat memberlakukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dan penuh waktu dalam menyelesaikan permasalahan honorer. Sistem tersebut termaktub dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau telah termuat dalam revisi Undang-Undang ASN yang rencananya akan disahkan bulan ini, dalam arti sesuai dengan informasi bahwa jadwal persidangan paripurna berikutnya itu akan dibicarakan lagi dan akan disahkan RUU ASN ini di pertengahan bulan Agustus bulan ini di tahun 2023 tahun ini. Menurut Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia, Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, Aba Subagia, bahwa P3K paruh waktu dan penuh waktu ini menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah 2,3 juta tenaga honorer yang telah tercover dalam database BKN yang telah terdata di tahun 2022 tahun lalu, ditambah dengan waktu perpanjangan bagi yang belum mengupload SPTJM yang telah diberikan peluang lebar oleh Menpan RB dan BKN pada tanggal 15 sampai dengan 31 Maret beberapa bulan yang lalu. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu ya, ini buktinya bahwa pemerintah pusat tidak akan membiarkan honorer ini tidak mendapatkan satu kebahagiaan. Jadi dengan demikian ini merupakan satu hal yang dilakukan oleh pemerintah sehingga nantinya para honorer ini benar-benar merasakan keadilan yang akan diterapkan oleh pemerintah pusat melalui Menpan RB dan BKN. Para honorer ini masih bisa tetap bekerja di instansi di mana mereka berada sekarang ini. Pendapatannya tetap dan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa tenggat waktu penghapusan honorer yaitu 28 November 2023.
Namun penghapusan dimaksud, perlu penjelasan Bapak Ibu ya, bahwa penghapusan dimaksud adalah penghapusan status. Ingat Bapak Ibu, penghapusan status bukan berarti PHK massal, bukan berarti pemecatan, dan bukan berarti honorer dirumahkan. Tetapi penghapusan status artinya dialih statuskan semua honorer ini nantinya menjadi aparatur sipil negara, baik itu P3K penuh waktu, demikian dengan P3K paruh waktu sesuai dengan program pemerintah akhir-akhir ini. Para tenaga honorer ini tidak akan dipecat, tetapi dialihkan ke P3K paruh waktu. Nah, jelas Bapak Ibu ya, bahwa penghapusan status honorer dimaksud artinya hanya statusnya dihapus dengan cara mengalih statuskan atau mengangkat para honorer menjadi ASN. Jadi ini kata Abang sebagai dalam diskusi dengan wartawan di Jakarta pada hari Selasa 1 Agustus baru-baru ini Bapak Ibu. Dia mengatakan bahwa sistem paruh waktu diberlakukan karena melihat kondisi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021 dan 2022 yang sampai saat ini masih banyak belum diangkat secara resmi oleh pemerintah daerah atau Pemda. Alasannya, pemerintah daerah tidak punya dana untuk membayar gaji P3K yang ada. Jadi untuk meringankan beban pemerintah daerah dan menyelamatkan honorer, maka dibuatlah sistem paruh waktu atau P3K per time. Jadi ini merupakan satu solusi Bapak Ibu yang ditempuh oleh pemerintah untuk menyelamatkan honorer dari penghapusan dimaksud. Sehingga dengan demikian bisa dipastikan bahwa para honorer masih tetap melaksanakan tugas sebagai mana biasanya dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu berarti hati mengangkat P3K karena tidak mampu bayar. Kalau dibayar 1 juta per bulan sesuai standar gaji yang diterima honorernya, pasti P3K protes tuturnya. Nah, di sini disampaikan oleh Aba Subagia dengan P3K paruh waktu, maka Pemda bisa membayar gaji dengan nominal 1 juta rupiah karena pegawai itu tidak bekerja full sebagaimana P3K full time atau penuh waktu. Misalnya P3K paruh waktu hanya bekerja 2-3 hari dalam sepekan. Sisa waktunya bisa mereka gunakan untuk mencari tambahan penghasilan di tempat lain. Karena memang masih banyak waktu luang untuk mencari pekerjaan sampingan selain daripada pekerjaan tetap sebagai P3K atau ASN paruh waktu atau part time ini. Jadi P3K paruh waktu ini sifatnya hanya sementara loh. Ketika Pemda duitnya minim, maka cetusnya. Lebih lanjut dia mengatakan ketika Pemda sudah memiliki kelebihan anggaran, maka P3K paruh waktu diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dengan demikian Bapak Ibu bisa kita pastikan bahwa P3K paruh waktu pengangkatan sementara adalah hanya sementara saja untuk lebih lanjut diangkat statusnya menjadi P3K penuh waktu. Jadi bisa kita katakan bahwa P3K paruh waktu adalah jembatan bagi seluruh Bapak Ibu honorer untuk meraih impian menjadi ASN P3K penuh waktu. Menurut Aba, langkah ini yang bisa mengakomodasi kepentingan Pemda dan honorer. Adapun honorer bisa punya status sebagai ASN P3K walaupun dengan pengaturan berbeda. Adapun honorer bisa punya status sebagai ASN P3K, jadi wajar kalau diterima Bapak Ibu karena memang sifatnya sementara ya. Kemudian pengaturannya juga mungkin berbeda, tetapi itu adalah suatu hal yang wajar sesuai dengan statusnya. Juga beda, yaitu P3K penuh waktu dengan P3K paruh waktu. Jadi mereka tidak perlu lagi menunggu lama diangkat karena beban Pemda tidak bertambah. Jadi bisa disimpulkan bahwa para honorer bisa diangkat di tahun 2023 ini, dengan status P3K paruh waktu. Yang pasti P3K paruh waktu tidak berkepanjangan dan bisa berubah ke penuh waktu disesuaikan dengan kemampuan fiskal
Pungkas Abbas Subagia. Nah, itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan program pemerintah dalam hal mengangkat honorer menjadi ASN, bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ingat, pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu adalah jembatan untuk meraih impian menjadi ASN atau P3K penuh waktu. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.